Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua kan? Alhamdulillah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita di tur pagi hari ini di kota Mekkatul Mukarramah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hayyin alaina safarana hada wa ati anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Di akhir barakatul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat. Semangat. Mau kemana? Mau? Sedit kita berbaca jemaah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di kota Mekah sehingga kita bisa beribadah di Masjidil Haram yang penuh barakah, yang banyak faedah ataupun keutamaannya. Semoga apa yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan selama berada di kota Mekah dan Madinah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan niat yang akan kita laksanakan, niat ibadah di kota Mekah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, semoga oleh Allah diberi kelancaran dan selalu sehat para jemaah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah mengetahui tempat bersejarah di kota Madinatul Munawwarah, tempat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama Islam dan sehingga agama Islam sampai ke kita, dan hari ini kita akan mengetahui tempat bersejarah di dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, beliau diutus menjadi nabi dan mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam, untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada waktu itu beliau berumur genap 40 tahun.
Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan agama Islam di kota Mekah ini, di kota yang telah kita singgahi sekarang, yang setelah kita salat di dalamnya di Masjidil Haram selama kurang lebih 14 tahun ataupun 14 nubuah kenabian, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk hijrah ataupun menyebarkan agama Islam ke luar kota Makkahul Mukarramah. Yaitu beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Kalau dulu bukan Madinah, Yasrib namanya ya, yang penuh dengan kota Yasrib itu dulu banyak dengan kurma. Alhamdulillah sekarang berlipat ganda. Dan di waktu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, yang mana beliau hijrah tersebut tepatnya hari Jumat, dan juga bertepatan dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum beliau hijrah itu ada juga dari dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah. Yang pertama, sahabat Rasulullah hijrah ke kota Habsah, dan yang kedua yaitu dari kalangan sahabat ada yang hijrah ke kota Yasrib, Madinatul Munawwarah, sebelum Rasulullah hijrah. Dan tepatnya hari Kamis tanggal 29 Masehi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk hijrah, yang mana hari Kamis pagi itu kaum Quraisy berkumpul. Pemuka Quraisy diantaranya Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, pemuka-pemuka Quraisy, tokoh Quraisy kurang lebih 10 orang itu berkumpul di Darun Nadwah, yang mana Darun Nadwah itu dulunya adalah tempat berkumpulnya kakek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu, di hari Kamis itu, oleh para kaum Quraisy, tokoh Quraisy berkumpul untuk tujuannya adalah menyingkirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Dikarenakan kaum Quraisy itu takut Rasulullah dan orang Islam itu maju ataupun menguasai kota Makkahul Mukarramah. Mereka khawatir akan diinjak-injak ataupun akan dianiaya. Akan tetapi agama Islam tidak seperti itu. Agama Islam rahmatan lil alamin. Jadi di waktu itu hari Kamis, semua kaum Quraisy, pemuka Quraisy itu semuanya berkumpul di hari Kamis tersebut, berunding ataupun bermusyawarah bagaimana memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahaya tersebut oleh Allah dilihat ataupun menyuruh ataupun memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkannya. Dan di antara pemuka Quraisy yang sudah berkumpul di Darun Nadwah itu ada salah satu orang ataupun manusia, yang mana manusia tersebut adalah jelmaan dari setan. Jadi setan itu ikut campur terus kalau masalah keagamaan Islam. Jadi setan tersebut berwujud sebagai manusia. Minta maaf ya, kita ini sekarang pertama kita akan mengunjungi selitur Jabal Sur. Akan tapi kita tidak bisa turun. Kenapa ya? Tidak apa, kita tidak bisa turun karena kita bisa lihat sendiri ini di depan ramai banget. Kalau kita tadi berangkat jam 6 insya Allah bisa turun. Tapi nggak sarapan ya. Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkahul Mukarramah, dari Masjidil Haram, itu beliau berjalan ke Jabal Sur, ke Gunung Sur. Dan nanti kita akan mengetahuinya seperti apa gunungnya, apakah kecil, apakah besar, apakah sedang, insya Allah kita akan melihat nantinya. Tapi sekarang lagi terhalang oleh bangunan. Di waktu para kaum Quraisy
pemuka Quraisy, itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada gunung yang paling tinggi besar. Itulah Jabal Sur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki ke sana. Itulah Jabal Sur. Ya, itu Jabal Sur yang paling tinggi. Perjalanan kurang lebih 2 jam ke atas. Kalau sehat insya Allah 1,5 jam sampai ke atas. Jadi disitulah Rasulullah bersembunyi sebelum berangkat ke kota Madinatul Munawwarah. Ada guanya. Yang paling tinggi. Ada guanya. Ada guanya. Dan di atas, itu tepat di atas ada gua tempat Rasulullah istirahat dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Disitulah Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Berarti tinggi ya ternyata ya. Jadi dilanjut dulu ya dari depan biar tidak terpotong-potong sejarahnya ya. Di waktu kaum Quraisy, pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, itu tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Ada 3 usulan cara untuk membunuh Rasulullah. Yang pertama, sebaiknya Muhammad diusir dari kota Mekah. Tetapi Abu Jahal tidak setuju dan lainnya. Kenapa? Kalau sampai Muhammad diusir, maka Nabi Muhammad ataupun Muhammad, kata orang Quraisy, akan menyebarkan agama Islam di luar kota Mekah. Dan nantinya kalau Islam berkembang di luar kota Mekah, maka kita akan bahaya, akan diserang, kata kaum Quraisy. Dan usulan yang kedua yaitu sebaiknya Muhammad dikurung saja di dekat Ka'bah. Tetapi tidak setuju. Pemuka Quraisy lainnya tidak setuju, dikarenakan kalau sampai Muhammad dikurung, maka sahabat lainnya akan menolak atau membukanya, akan memberontak sahabat lainnya. Maka usulan yang terakhir yang sangat kejam dari tokoh Quraisy yang bernama Abu Jahal itu berpendapat ataupun mengusulkan sebaiknya Muhammad ini dibunuh saja. Kalau Muhammad dibunuh, maka lainnya tidak akan bisa bermacam-macam, yang lain akan takut untuk menyebarkan agama Islam. Maka semua sepakat, termasuk setan yang merujuk sebagai manusia, itu juga setuju untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan tapi dilanjutkan oleh Abu Jahal, yang membunuh Muhammad bukan kita, akan tetapi pemuda Quraisy. Maka dikumpulkan pemuda Quraisy dengan pedang yang sudah siap, yang tajam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari Kamis tersebut. Setelah berkumpul, maka pemuda Quraisy dikumpulkan, di briefing untuk membunuh Nabi Muhammad, tepatnya malam Jumat. Malam Jumat. Perkumpulan itu pagi hari Kamis. Hari Kamis itulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Jam sekitar, kalau sekarang ada jam, dulu nggak ada ya, sekitar jam 12 mendapatkan wahyu dari Allah untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah ataupun kota Yathrib. Maka Rasulullah langsung berangkat menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Maka Sayyidina Abu Bakar setuju, dan tepatnya malam Jumat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, yang mana di luar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah siap pemuda Quraisy sebanyak kurang lebih 11 orang dengan pedang yang sudah terulus. Dan juga di waktu Nabi Muhammad keluar, itulah mukjizat Rasulullah, salah satunya di waktu beliau hijrah, tidak ada dari pemuda Quraisy yang melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Dan di waktu itu turunlah ayat di surah Yasin, waj'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ada yang hafal? Apa? Baca bareng-bareng. Waj'alna min baini wahum la yubsirun. Alhamdulillah, hafal semua surah Yasin, Masya Allah. Ayat berapa? Ayat 9. Jadi di waktu itulah ayat tersebut turun, dan Nabi Muhammad mengambil pasir, ada yang bilang tanah ya,
dan ditaburkan di kepala sahabat pemuda Quraisy, bukan sahabat, pemuda Quraisy yang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala memberi tabir ataupun penghalang dari depan pemuda Quraisy dan dari belakang, sehingga Rasulullah berjalan ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dengan selamat dan tenang. Dan langsung Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah menuju ke Jabal Sur. Jadi dari Masjidil Haram Rasulullah itu ke Jabal Sur yang tadi jalan kaki, bukan naik bis pakai AC. Kalau kita pakai bis AC ya 5-2 menit sudah sampai. Kalau Rasulullah itu tidak. Tengah malam, tidak ada lampu seperti sekarang, jalannya tidak bagus seperti sekarang, akan tetapi beliau tetap berjalan menuju ke Jabal Sur dan istirahat di atas. Jalannya itu tidak bagus, tidak ada tangganya di Jabal Sur. Itu jalannya banyak batu ya. Kalau sekarang mending ada jalan karena sering orang itu naik ke atas. Kalau dulu Rasulullah itu tidak ada jalan. Dan juga tengah malam. Kita bayangkan seperti apa jalannya ya. Dia kalau jalan malam terus jalannya bagus tapi nggak ada lampu, itu sudah takut ya. Apalagi kalau nggak ada lampunya. Dan setelah beliau sampai ke atas gunung di Jabal Sur, beliau istirahat. Sebelum Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan untuk membersihkan di dalam, dan takut ada hewan buas di dalam. Sehingga kalau ada hewan buas di dalam, maka yang diterkam duluan atau dimakan duluan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau takut sampai Rasulullah terluka ataupun meninggal. Setelah semua beres, setelah di dalam gua tersebut sudah rapi dan enak untuk istirahat, maka Sayyidina Abu Bakar mempersilakan Rasulullah masuk ke dalam, dan Rasulullah istirahat di dalam gua tersebut dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah berbaring di paha Rasulullah. Sudah begitu dekatnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah itu berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar. Dan di waktu Rasulullah istirahat, Sayyidina Abu Bakar itu menutup semua lubang. Bajunya Sayyidina Abu Bakar disobek menutupi semua lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Akan tetapi ada satu lubang yang tidak kebagian ditutupi dengan bajunya, malah ditutup dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Dan di waktu ditutup itulah Sayyidina Abu Bakar itu dipatok ular. Ada yang meriwayatkan itu hewan buas, dan tapi lebih afdal ataupun lebih unggul itu ular katanya. Ada ular yang mematok, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak berteriak. Beliau tetap tenang walaupun beliau digigit ular. Kenapa? Karena takut mengganggu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita digigit nyamuk, ada nyamuk gigit, teriak. Tapi Rasulullah Sayyidina Abu Bakar tidak. Digigit sama ular, dipatok ular, itu Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak. Kenapa? Takut Rasulullah terbangun. Akan tapi takdir Allah lain, Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak, akan tetapi air mata beliau menetes ke pipi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah terbangun. Maka di waktu itu Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Abu Bakar? Apakah kamu menyesal ikut denganku hijrah ke kota Madinah?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Demi Allah, demi orang tua saya, bapak saya dan ibu saya sebagai jaminannya, saya tidak pernah menyesal mengikutimu ya wahai Nabiullah." Kata Sayyidina Rasulullah bertanya kembali, "Kenapa kamu menangis?" "Saya menangis karena kaki saya dipatok ular," kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah langsung meludahi di mana kaki Sayyidina Abu Bakar dipatok ular tersebut. Dan di waktu itu juga langsung racun yang berada di kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah
berjalan ke hampir semua badannya, itu semua langsung tidak ada, langsung menjadi penawar. Jadi ludah Rasulullah itu lebih ampuh daripada obat, lebih kuat daripada racun. Kalau ludah saya insya Allah lebih ampuh daripada obat untuk orang jadi sakit. Itu ludah Rasulullah begitu hebat. Dan juga itu juga pernah terbukti di waktu Rasulullah melaksanakan umrah pertama dari kota Madinatul Munawwarah. Beliau di waktu perjalanan itu ada sumur yang sudah diracuni oleh kaum Quraisy. Tapi beliau mendapatkan wahyu bahwasanya sumur tersebut sudah dikasih racun. Rasulullah langsung meludahi sumur tersebut, maka sumur tersebut langsung menjadi tawar. Itulah hebatnya ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkataannya, ludahnya saja begitu ampuh, apalagi doa beliau untuk umatnya. Karena doa beliau itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya saja. Nabi waktu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah berada di Taif ya. Beliau ditanyakan oleh malaikat, silakan berdoa kepada Allah supaya kaum Taif itu dibinasakan. Saya akan lempar dengan gunung katanya. Tidak. Doa saya doakan nanti di akhirat khusus umat saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Rasulullah. Tidak memikirkan diri sendiri, akan tapi memikirkan umatnya. Dan di waktu Rasulullah berada di Jabal Sur, itu tidak langsung Rasulullah istirahat, tidak tenang istirahat di sana. Setelah kaum Quraisy tahu bahwasanya Rasulullah tidak ada di rumahnya, maka